STY gagal di Piala AFF, buzzer dikerahkan buat adu domba fans timnas. Di Twitter, ingat kawan-kawan ya, Sintayong aja. Kalau Stripe sama Ragna udah berkali-kali diberi kesempatan nggak perform, Ragna masih oke lah. Dampak STY gagal di Piala AFF, ini bermunculan buzzer adu domba fans timnas. Ini dampaknya luar biasa ini. STY gagal di Piala AFF, buzzer dikerahkan buat adu domba fans timnas. Di Twitter kini sedang ramai drama yang tengah dibuat oleh para buzzer. Awalnya para buzzer ini dibayar oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya untuk membuat tagline STY out dan STY tanpa diaspora 0. Itu buntut kegagalan STY di AFF. Tahu nggak? Mereka para buzzer dibayar 700.000 untuk melakukan hal ini. Namun kedok mereka terbongkar setelah sebuah screenshotan rencana mereka tersebar. Tak puas rencananya terbongkar, para buzzer ini kemudian buat drama lagi untuk mengadu domba. Kini di Twitter mereka malah membuat narasi seakan-akan membela STY dengan tagar Eric out. Artinya mereka ingin mengadu domba PSSI, fans timnas dan STY dalam pusaran drama ini. Ingat, jangan sampai terhasut dengan adu domba mereka. Tetap kawal STY, timnas dan PSSI ke depan. Bung Akmal, pertahankan atau lepas STY? STY dengan segala hokinya telah membawa kita beberapa langkah ke depan ya. Yang pertama, kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki, karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Kita runner up Piala AFF U23 juga dengan hokinya Sintayong. Kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita kemudian menang 1-0 lawan Timor Leste. Sayangnya sebelah Kamboja melawan Myanmar seri, kita lolos semifinal. Kemudian juga kita lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai debutan untuk pertama kali dengan juga hoki STY. STY ini di Indonesia punya hoki yang luar biasa gitu kan. Jadi apakah kemudian STY ini harus out? Bukan hoki Caraka. Makanya andalannya hoki Caraka. Enggak kan? Bukan. Maka itu kemudian di jersey namanya Caraka, tidak pakai hoki karena hokinya punya Pak Sintayong gitu. Jadi sekarang masyarakat ini terbelah, ada STY selalu tetap yakin, ada STY selalu tidak yakin. Diulang Bang, bagian itu. Iya, pelan-pelan, ada Bang. masyarakat STY sekarang terbelah antara STY selalu tetap yakin dengan STY selalu tidak yakin. Ingat kawan-kawan. Viral kan sampai Arya ini dipecat di Sintayong PSSI. aja bisa sampai level sekarang ini dengan apa? Penambahan pemain dengan lebih bagus tiap round. Bahkan tiap pertandingan bisa beda-beda. Lawan Vietnam pemainnya baru. Emang kita bisa menang lawan Vietnam kalau nggak tambah Tom Hai kemarin? Belum tentu loh. Artinya Sintayong aja bertahap nih, ya kan? Sekarang aja kita tambah lagi nih mainnya, supaya Sintayong bisa terus nih, coachnya main terus. Coba pakai dengan timnas tahun lalu, mungkin nggak kita bisa lawan Australia atau lawan Arab Saudi? Belum tentu. Artinya berproses. Sekeren apapun cara mainnya Sintayong, kalau kualitas permainannya pemainnya nggak seperti sekarang, belum tentu. Jadi kalau Stripe sama Ragna udah berkali-kali diberi kesempatan nggak perform, Ragna masih oke lah. Gue masih bisa terima Ragna. Ikut berkomentar. Tapi Stripe terutama, ya kenapa lu nggak ganti Marcelino lah, ganti Dimas Derajat lah. Kalau lu nggak mau main dengan sistem itu, lu harus rubah sistem lu, karena sistem lu tidak ada pemain yang bisa menjalankan sistem ini. Ya itu dia, itu ya maksudnya. Jadi artinya kan begitu. Kalau jadi lu harus bisa fleksibel. Betul. Karena kualitas pemain lu itu bukan kualitas tim papan atas dunia atau Eropa. Betul. Menurut Abang, STY itu mau stay atau goodbye? Oh iya, saya paling suka kalau dia stay dengan catatan ada semacam jaminan keyakinan kita, bukan hanya sekedar perasaan publik yang yakin, tapi betul-betul dikaji dengan mendalam, karena peluang kita ke Piala Dunia itu tinggal 2 pertandingan besok loh. Yang lawan Australia dan Bahrain. Ya artinya kalau itu tidak seperti yang diharapkan agak susah tuh, Cina dan Jepang. Tapi kalau menurut Abang itu STY plan victim atau gimana sih? Soalnya kan kayak banyak drama gitu. Manusia tuh pasti ada juga, kamu juga gitu. Pada bagian tertentu nyari alasan, kurang lebih gitulah. Oke, Semua makasih. Orang akan melakukan itu gitu ya. Makasih ya. Supporter FOMO kemarin sore bilang pecat Sintayong karena nggak bisa juara AFF. Iya betul, memang Sintayong nggak bisa juara AFF ya. 2020 Sintayong AFF cuman runner up, kalah dari Thailand. Tapi 2023 timnas Indonesia itu lolos 16 besar Piala Asia Senior nih, sejarah. 2022 lagi-lagi Sintayong gagal cuman sampai semifinal Piala AFF, kalah dari Vietnam.
Iya, tapi kita lolos Piala Asia 2027 lagi nanti ya. Lolos Piala Asia nih. Di junior juga sama, Sintayong itu di Piala AFF U20 itu gagal ya, nggak bisa juara. Tapi U23 dia bawa sampai semifinal Piala Asia. Gagal memang Sintayong di berbagai kesempatan Piala AFF. Tapi dia masuk Piala Asia ya, bahkan masuk ke knockout. Nah, sekarang kita bahas ya, pelatih idaman supporter FOMO ya, yang maunya juara AFF. 2013 Indra Safri juara AFF, Evan Dimas. 2014-nya Piala Asia babak belur loh ya. Udahlah nggak lolos, kena bantai sama Uzbek, kena bantai sama Uni Emirat Arab 4-0. 2019 Indra Safri juara AFF U22. Tapi di kualifikasi Piala Asia itu kalah, gagal total, kena bantai sama Thailand. Terus kalah juga dari Vietnam, nggak lolos. Makanya supporter FOMO itu lebih milih ya, kayak yang tadi ya, kita juara AFF, tapi terbantai-bantai di Piala Asia. Kalau aku ya, sebagai ya supporter legend timnas, ya aku lebih milih ya, nggak usah nih juara-juara Piala Kaleng nih, Piala Tarkam nih, tapi kita lolos Piala Asia, berprestasi di Asia. Salam Di Matteo. Buat para supporter sepak bola yang ngerasa kok ini tiba-tiba jadi ricuh begini, ya, jadi rame begini, soal Pak Arya yang tiba-tiba ngomentarin timnas, soal Coach Justin yang tiba-tiba mengkritik STY gitu. Jangan heran guys, sekarang aja bisa-bisa ini emang sengaja memang pengen dibikin rame AFF-nya gitu, karena apa gitu namanya ya. Media kan juga butuh sesuatu yang perlu dibahas gitu. Dan menurut aku tuh berhasil gitu kalau memang ini dugaan aku ini benar gitu ya, emang sengaja dibikin rame gitu. Dan sekarang ya lihat sendiri udah rame, Pak Arya banyak yang ini yang membicarakan, Coach Justin juga gitu. Karena pada dasarnya yang kita ajak di AFF ini kan apa namanya ya, pemain-pemain muda gitu. Memang ya wajar kalau STY itu pengen nyoba semua, kan dia belum kenal semua siapa-siapa pemainnya gitu kan. Dan wajar juga dia mau mencoba beberapa taktik gitu kan. Jadi emang ya itu sebenarnya kalau menurut aku ya wajar-wajar aja gitu. Mungkin ada beberapa ekspektasi supporter, mungkin itu lebih supporter lama sih ya, yang bapak-bapak yang udah beberapa yang masih pengen juara AFF gitu ya, yang kalau menurut aku nggak penting banget sih sebenarnya kita juara AFF juga, siapa yang peduli sih sebenarnya gitu. Jadi yang penting kan pemain muda kita bermain dengan baik, mereka mendapat pengalaman. Itu kan tujuan awalnya ini. Kalau dari awal kan Pak Erik bilang gitu kan. Jadi memang mungkin ini hanya sengaja biar dibikin rame gitu. Atau satu lagi hanya untuk apa ya, biar federasi-federasi ASEAN itu ngelihat bahwa kita serius kok di AFF, seakan-akan kita bahwa serius kok di AFF gitu. Jadi nggak ada apa gitu ya, nggak kelihatan kita setengah-setengah hati gitu, terlalu fokus ke ronde 3, jadi AFF-nya jadinya nggak kelihatan. Lihat aja media-media kita tuh ngomongin AFF semua, lihat aja warga-warga negara Indonesia tuh ngomongin AFF semua. Bisa aja ini kalau dugaanku ini benar ya, bisa aja ini sebenarnya pancing-pancingan aja gitu sebenarnya mah. Itulah pernyataan STY gagal di Piala AFF. Sampai-sampai buzzer pun dilibatkan. Satu orang 700.000 guys. Ada apa ini dengan sepak bola Indonesia ini? Tetap semangat timnas Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.